warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, mungkin ini adalah pembelajaran terakhir pada subtema 1. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Apakah kalian masih semangat belajar sama ibu? Semangat dong ya pastinya. Coba tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yeay. Pada pembelajaran 6 ini, kita hanya mengulas saja tentang menghitung benda dan menuliskan lambang bilangannya. Kemudian kita akan belajar tentang huruf vokal dan konsonan. Dan yang terakhir, aturan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 6 ini, yang pertama adalah kalian diharapkan dapat menghitung jumlah benda dan menuliskan lambang bilangannya. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan huruf vokal dan huruf konsonan pada sebuah kata. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyebutkan contoh aturan yang ada di sekolah dan di rumah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ada beberapa kelompok siswa. Yang pertama, kelompok siswa yang memiliki jumlah nama terdiri dari 3 huruf. Dan yang kedua, kelompok siswa yang memiliki jumlah nama yang terdiri dari 4 huruf. Coba kalian perhatikan, pada kelompok siswa yang namanya terdiri dari 3 huruf, di sana ada Ana, Ali, Rio, Usi, Tia, Gea, dan Edo. Kemudian di kelompok siswa yang namanya terdiri dari 4 huruf, di sana ada Rani, Alin, Vino, Gani, Erna, dan Susi. Kalian masih ingat kan tentang huruf vokal dan huruf konsonan? Kira-kira siapa saja ya yang namanya diawali dengan huruf vokal atau huruf konsonan? Kita pisahkan dulu dari nama yang terdiri dari 3 huruf. Pertama, nama yang diawali huruf vokal adalah Ana, Ali, Usi, Edo. Semuanya terdiri dari 4 orang. Yang kedua, nama yang diawali huruf konsonan adalah Rio, Tia, dan Gea. Semuanya terdiri dari 3 orang. Kemudian kita pisahkan lagi pada kelompok yang namanya terdiri dari 4 huruf. Yang pertama, nama yang diawali huruf vokal adalah Alin dan Erna. Semuanya ada 2 orang. Yang kedua, nama yang diawali huruf konsonan adalah Rani, Vino, dan Gani. Semuanya
ada 3 orang. Nah, setelah kalian pisahkan nama-nama tersebut, sekarang pasti kalian sudah tahu kan berapa jumlah nama yang diawali huruf vokal dan huruf konsonan. Nama yang diawali huruf vokal ada 6, yaitu Ana, Ali, Usi, Edo, Alin, dan Erna. Kemudian, nama yang diawali huruf konsonan ada 6 orang juga, yaitu Rio, Tia, Gea, Rani, Vino, dan Gani. Nah, bagaimana? Mudah kan cara berhitung sekaligus menentukan huruf konsonan dan huruf vokal? Baik anak-anak, ibu mau tanya nih. Siapa yang tahu apa sih itu hidup tertib? Siapa yang di sini yang hidupnya selalu tertib? Oke, baik. Yang belum tahu, mari simak ya. Tertib itu adalah selalu mengikuti aturan yang ada, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Kira-kira kenapa ya kita harus selalu hidup tertib? Betul sekali, agar hidup kita lebih teratur dan disiplin. Apabila kita sudah terbiasa hidup disiplin, maka dimanapun kita berada, kita pasti disenangi orang banyak. Berikut ini contoh hidup tertib yang ada di rumah. Pertama, dari mulai bangun tidur. Bangun tidur, usahakan kalian bangun jam 5. Ya, atau boleh sebelum jam 5. Nah, kemudian setelah bangun kalian langsung mandi. Habis mandi, kalian sholat subuh. Sholat subuhnya lebih baik atau lebih utama berjamaah, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, setelah sholat, kalian bereskan tempat tidur kalian. Setelah membereskan tempat tidur, kalian bisa menggunakan seragam kalian yang akan digunakan untuk sekolah. Kemudian kalian langsung sarapan. Setelah sarapan, kalian berpamitan kepada kedua orang tua untuk pergi ke sekolah. Nah, sebetulnya selain contoh pada gambar di sini, masih banyak contoh hidup tertib yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya, tidak tidur terlalu malam. Misalkan tidur itu harus jam 9 malam. Itu paling telat, ya. Apakah kalian suka melakukan hal yang ada pada gambar di samping? Oh, tentu ibu percaya. Pasti kalian anak-anak ibu yang soleh dan soleha selalu hidup tertib di rumah. Yang belum bisa hidup tertib di rumah, tidak apa-apa. Kalian belajar ya. Mulai hari ini kalian harus biasakan hidup tertib di rumah. Mulai dari bangun tidur, sholat, mandi. Dan ingat ya, mandi, sarapan itu biasakan sendiri, tidak dibantu oleh orang tua. Karena kalian kan sudah kelas 1 MI, sudah besar ya anak-anak ibu ya. Pinter. Nah, kalau yang ini adalah contoh hidup tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, kalian kalau mau hidup tertib harus datang lebih awal sebelum masuk
atau sebelum bel berbunyi. Yang kedua, kalian menggunakan seragam yang lengkap. Yang ketiga, kalian menyapa teman-teman kalian dengan ramah. Yang keempat, kalian apabila bertemu dengan ibu atau bapak guru harus bersalaman. Kemudian mengikuti upacara bendera yang biasanya dilaksanakan pada hari Senin. Bertanya dengan sopan kepada bapak dan ibu guru. Masih banyak lagi contoh hidup tertib yang bisa kalian lakukan di sekolah. Misalkan menyimpan sepatu pada rak sepatu dengan rapi pastinya. Atau kalian harus mengantri ketika kalian mau jajan di kantin. Tidak berdesak-desakan ya. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian pasti sudah tahu kan, sudah paham kan tentang bilangan, huruf vokal dan konsonan, kemudian aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Baik anak-anak, mungkin itu saja pada pembelajaran 6 ini. Dan mungkin pembelajaran 6 ini pada subtema ini Ibu terakhir menyampaikan untuk materi di tema 1. Sampai ketemu lagi di materi tema 2. Kita tutup pembelajaran 6 ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.